Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya mau menjawab DM dari teman kita nih ya. Kemarin ada yang langsung komen di YouTube ini bahwasanya, Mbak, saya kepengen banget kerja di Singapura, tapi rasanya berat ninggalin keluarga, terutama anak. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab semuanya ya. Di sini kisah kita sama, Mbak. Saya di sini juga sudah berkeluarga. Saya juga ada anak ya, Mbak. Anak saya juga baru 1. Nah, itu kan sudah pasti sayang-sayangnya ya kita sebagai ibu nih. Kalau kita seumpama, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, umpama kita sudah kehabisan uang, ekonomi loh Mbak, nggak ada ya, yang di Indonesia sendiri misalkan ya, kalian setiap hari yang namanya kebutuhan itu pasti terus ada ya. Terus yang namanya kebutuhan itu deres Mbak, ibaratnya ya, kalau orang Jawa tuh ngomongnya, kita kerja nggak kerja itu tetap kita juga butuh makan setiap harinya, bener apa enggak? Terus sebenarnya dalam hati kecil, dalam lubuk hati yang paling dalam, kepengen banget kerja ke luar negeri, atau misalkan nih kerja yang deket-deketan ya. Untuk yang pertama kali di sini memang saya selalu ngasih saran ya buat teman-teman semuanya, untuk yang pertama kali kalian harus kerja ke Singapura dulu, jangan jauh-jauh. Karena apa? Misalkan kalau kalian nggak betah, nggak nyaman, kalian merasa benar-benar nggak kerasan, itu pulang ke Indonesia itu deket ya. Karena dari Indonesia ke Singapura ini kan cuma 2 jam 45 menit, kan deket daripada di Hong Kong dan di Taiwan. Lagi pula Mbak, di Singapura ini prosesnya lebih cepat dibandingkan Hong Kong dan Taiwan. Kenapa begitu? Karena Hong Kong dan Taiwan bahasanya sangat susah. Saya juga pernah proses di Taiwan, itu saya di PT itu 3 bulan lebih baru terbang ke Taiwan. Karena apa? Karena ya itu tadi, proses bahasanya itu loh susah banget. Oke? So di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian tuh benar-benar ya kepengen banget Mbak, saya itu kepengen banget yang namanya ya Allah saat ini benar-benar terdesak ekonomi. Ya di Indonesia mau kerja apa? Ya mungkin ada pekerjaan, tapi gajinya nggak begitu besar. Terus kadang anak mau sekolah, minta bayaran, belum nanti anak sanggup sekolah, buat uang jajan ke sekolah, belum lagi kalau keluar bawa motor, bensinnya juga harus diisi, belum nanti untuk kebutuhan yang lainnya, beli beras, terus beli belanja, bayar iuran listrik, bayar yang lain-lainnya. Misalkan ada wifi, harus bayar iuran wifi setiap bulannya. Dan untuk kebutuhan yang lain-lainnya itu nggak ada. Misalkan suaminya itu cuman kerjanya, maaf ya di sini, serabutan saja. Kadang kalau ada yang nyuruh ya kerja, kalau nggak ada yang menyuruh juga suaminya nganggur. Ya kepengen banget yang namanya membantu perekonomian keluarga, kepengen banget yang namanya membantu suami kayak gitu, tapi di sisi lain berat banget ninggalin anak. Saya juga begitu Mbak, sama. Tapi saya di sini benar-benar karena saya itu nekat Mbak. Karena semuanya kalau kita nggak nekat itu nggak akan bisa Mbak. Yakin. Saya di sini ngomongnya 100% real, nggak ada yang saya buat-buat ya. Kalau saya nggak nekat, terus gimana nasib anak saya? Ya memang rasanya berat, gerundel di sini tuh benar-benar apa ya? Bukan gerundel, rasanya tuh bek banget. Neng ate kan kalau rasanya buk banget ya Allah. Apalagi kemarin, tahun kemarin kan saya barusan cuti dari Indonesia ya. Cuti cuma 13 hari teman-teman. Ya Allah, rasanya kalau kepengen balik lagi ke Singapura tuh rasanya berat banget ninggalin anak ya Allah. Terus anakku tuh meluk aku kayak gitu loh teman-teman, meluk aku terus dia bilang, mah jangan kerja lagi ya Allah nduk, bangetan men mamai isih ono kontrak, mamai urung bar kontrak sampai kapan mah, kayak gitu. Sudah nangis, ini loh nggak bisa dibendung lagi teman-teman, loh ini sudah jatuh dan nggak bisa dibendung. Dan
akhirnya sama ibu mertuaku ya teman-teman, itu anakku dipanggil disuruh masuk ke dalam, tapi ya dalam hati tetap nangis teman-teman ya. Perjalanan dari rumah menuju sampai ke bandara Surabaya itu sampai, ya Allah, suamiku tuh sampai bilang begini, ndang maem kayak gitu teman-teman. Tapi ini sudah nggak kuat, rasanya benar-benar bek. Kalau di hati ini sudah rasanya penuh banget ya, itu nggak ada rasa yang namanya rasa apa ya, rasa lapar tuh nggak ada, cuman pengen minum kopi aja kayak gitu di dalam bus ya. Dari perjalanan dari Ngawi sampai ke Juanda Surabaya, suami tuh sampai bekelin dibelikan itu loh teman-teman, dibelikan nasi bungkus ya di dekatnya bandara Bungur Aceh sana, bukannya bandara, di terminal Bungur Aceh. Dibelikan nasi bungkus, nanti dimakan sebelum check in kayak gitu. Tapi nggak bisa teman-teman. Waktu itu saya masih ingat ya, tahun kemarin saya itu benar-benar rasanya berat banget. Memang berat Mbak. Saya di sini sampai saat ini bikin video ini padahal kenangan tahun kemarin. Saya bikin video juga masih bisa menangis karena apa? Memang nggak mudah Mbak. Kita nggak mudah sebagai ibu ya, naluri ibu itu di mana. Apalagi saya nih teman-teman, saya nih dari anak saya dari kecil, dari 1 tahun lebih saya sudah kerja lagi ke luar negeri, sampai sekarang umur anak saya itu 11 tahun mungkin ya, mungkin 11 tahun kayak gitu, kelas 5 SD ya teman-teman. Karena waktu kelas 1 SD itu umur 7 tahun baru boleh naik, karena peraturannya kan tiap-tiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang 6 tahun boleh masuk ke kelas 1 SD, ada yang umur 7 tahun harus baru bisa masuk ke kelas 1 SD kayak gitu. Memang rasanya berat banget Mbak, tapi kita harus juga berpikir lagi ya. Karena apa yang menuntut saya untuk balik lagi ke luar negeri, karena apa? Ya itu tadi loh Mbak, ekonomi. Saya mikirnya memang kita di Indonesia ini bisa kumpul dengan anak, dengan suami, tapi bagaimana dengan masa depan anak? Ya saya di sini tuh sebenarnya ya teman-teman, saya tuh nekat. Kalau saya nggak nekat, semuanya nggak bisa teman-teman, semuanya nggak bisa. Yang namanya orang kalau pengen punya, itu juga kita itu harus punya semangat, punya tekad yang bulat kayak gitu loh. Kalau semuanya ya memang sih pengennya sukses kayak gitu, tapi kalau nggak ada nekat, nggak punya tekad, nggak punya semangat, terus ibaratnya ya kita itu ibaratnya alah ya wes lah, memang takdir hidupku seperti ini. Nggak Mbak, semua yang namanya takdir kehidupan orang tuh bisa dirubah dari diri kita sendiri ya. Kita itu mau bergerak apa enggak, kita itu mau bekerja apa enggak. Kalau kita hanya cuman diam di tempat, kita cuman bisanya nangis, ngeluh, kehidupan enggak akan bisa berubah Mbak, yakin 100%. Kita ibaratnya kalau mau ngandelin siapa ya. Kalau kita mau ngandelin suami ya maaf ya, ya misalkan kalau suaminya punya gaji bulanan di situ, tapi kalau suami kita pengangguran, suami kita itu cuman kerjanya serabutan, kadang ya kerja, kadang yang nganggur. Suami sendiri juga butuh makan, juga butuh beli rokok. Yang namanya kehidupan itu memang keras banget Mbak ya. Bukannya di Indonesia saja, di Singapura juga begitu ya. Bagi nanti buat kalian semuanya, kalian mungkin saat ini sedang proses, ada di PT ataupun sedang nunggu di rumah kayak gitu ya. Misalkan kalian sudah finish potongan gaji, saya di sini selalu ngasih saran, saya selalu ngasih masukan ke kalian semuanya, ayo nabung ya. Jangan sampai kalian nanti kerja di sini capek-capek nanti nggak dapat apa-apa, pulang ke Indonesia kosong. Akhirnya apa? Ngutung, putus asa. Karena apa? Setiap kalian gajian selalu dikirim semua les, semuanya uangnya habis. Iya, uang itu habis kalau misalkan ditanjakno. Misalkan kalau uang itu benar-benar dibelikan sesuatu yang mungkin ya untuk bikin rumah, atau mungkin dibelikan tanah, atau mungkin dibelikan barang yang sekiranya itu atas nama kalian. Tapi kalau misalkan ya ada, kemarin saya juga
ketemu temen ya, temen di Singapura sini. Ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi, kasihan banget Mbak. Kenapa? Dia itu sama suaminya kan sudah cerai ya. Sebenarnya sih nggak baik ngomongin orang, tapi ini juga buat kalian semua ya. Itu sudah cerai, sudah pisah ya. Terus kenapa ini sang istri masih punya rasa percaya pada mantan suami? Katanya dikirimin gambar ya, dipoto rumahnya itu harganya murah, ini cuman 150 juta. Oke, sama si mbaknya ini dikirimin 150 juta. Setelah mbaknya pulang ke Indonesia, ternyata gak ada apa-apa teman-teman. Nah, untuk itu kalian jangan sampai yang namanya percaya sama siapapun. Yang namanya uang ya, tabungan itu lebih aman, lebih safety-nya kalian tabung sendiri atas nama kalian sendiri. Misalkan saya di sini buka rekening teman-teman ya, buka rekening Bank BNI atas nama saya pribadi. Jadi saya kalau tiap bulan gajian dari bos, dari majikan, nanti saya kirimnya ke rekening saya sendiri. Setelah itu kalau saya mau transfer ke suami, saya kirimnya dari ATM BNI ke ATM BRI. Ternyata ongkosnya lebih murah. Berapa teman-teman? Tergantung dari pengiriman kita ya, tergantung. Misalkan kita mau kirim 10 juta ya, 10.000 ongkosnya. Kalau mau kirim misalkan 2,5 juta atau 3 juta kayak itu, cuman 6.000 sampai 7.000. Murah banget daripada kita tiap kirim bayar ongkosnya. Ada kan yang di pasar-pasar tuh $10, bahkan ada yang $5, $4 kan nggak sama. Yang di City Plaza itu $4 ada, $5 ada, tergantung dari banknya ya. Karena di City Plaza itu kan banyak banget bank-bank di sana ya kan. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya di sini ya, saya itu benar-benar yang namanya ngasih motivasi, ngasih semangat ya. Kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa. Saya di sini juga sebagai ibu rumah tangga teman-teman. Tapi saya ini benar-benar yang namanya punya semangat. Semangat apa? Semangat bekerja untuk apa sih? Untuk masa depan keluarga, masa depan anak. Kita itu kalau sudah berkeluarga teman-teman, kita mikirnya tuh ke anak. Anak kita itu kalau bisa jangan sampai ketinggalan dengan teman-temannya yang lain. Kalau bisa jangan sampai anak kita itu pokoknya jangan sampai lah ya kehidupannya lebih parah daripada kita, kayak gitu loh ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian saat ini sedang proses ya, ataupun sedang merujuk sang suami. Misalkan nih sang suami nggak ngasih izin tuh bagaimana Mbak? Kalau misalkan ya suami kalian benar-benar nggak ngasih izin, ya jangan dilawan, ya nurut aja lah. Misalkan izin ya, bilangnya seperti ini, saya mau kerja ke Singapura ataupun kepengen lah ya membantu perekonomian keluarga. Tapi sang suami menjawab nggak usah, saya nggak kasih izin, ataupun mungkin suami bilang saya nggak akan ngasih kamu izin ke kerja ke luar negeri kayak gitu. Ya udah teman-teman, ikutin aja. Yang penting ya suami masih punya rasa tanggung jawab, masih mau bekerja kayak gitu. Tapi di sini misalkan sang suami nggak mau bekerja dan nggak mau ngasih kalian kerja ke luar negeri, nah itu yang jadi pertanyaan, mau bagaimana masa depan anak ya, seperti itu. Karena apa? Di Indonesia sendiri misalkan ya, yang ada di daerah desa-desa kayak gitu, kita mau kerja seharian penuh tuh ya, misalkan kita itu mencari uang 100.000 dalam sehari itu susahnya minta ampun teman-teman ya. Apalagi saat ini di desa-desa itu banyak sekali yang sudah buka warung, dan antara warung itu sudah menjadi saingan ya. Jadi nggak mudah. Kalau zaman dulu masih jarang-jarang yang punya usaha seperti itu. Tapi sekarang sudah, hampir satu RT itu semuanya pada buka warung. Jadi siapa yang akan membeli dagangan kita? Kayak gitu loh. Jadi kita itu misalkan ya, buat teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, mungkin kalian masih muda, masih kuat tenaganya, kalian masih punya kesempatan kerja ke luar negeri. Ayo kerja ke luar negeri, jangan sampai kalian nanti kalau sudah berumur, sudah umurnya 40 lebih kayak gitu kan, sudah pasti tuh tenaga sudah berkurang kan ya.
terus kalian baru punya cita-cita pengen kerja ke luar negeri kayak gitu, dan umur segitu tuh teman-teman, itu memang agak lama prosesnya. Karena apa? Sang majikan lebih memilih yang masih muda dibandingkan yang sudah berumur. Tapi juga ada majikan yang mengambil yang sudah berumur untuk menjaga ibu majikan ataupun bapak majikan kayak gitu. Tapi semuanya tergantung nasib ya. Dan di sini saya selalu ngasih saran buat teman-teman semuanya yang mau kerja ke luar negeri, kalian harus mulai saat ini ya, jangan tinggalkan sholat, ibadah ya, mintalah sama Allah. Karena kita kalau mau kerja, kalau kita mau apa-apa saja, libatkan selalu urusan kita itu selalu dengan Allah ya. Kita jangan hanya ngandelin diri kita, hanya jangan ngandelin tenaga dan pikiran kita saja, itu hasilnya nggak bakalan full, nggak bisa 100% itu bisa sukses kayak gitu ya. Karena gini loh teman-teman, kita sampai saat ini masih bisa diberi kesehatan, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas seperti apapun itu hanya karena Allah. Benar apa enggak? Jadi di sini libatkan segala urusan kalian dengan Allah. Misalkan Mbak, saya nanti di rumah majikan enggak dikasih waktu untuk sholat, itu bagaimana? Ya kalian harus tetap berdoa dalam hati kayak gitu. Terus misalkan benar-benar majikan kalian enggak ngasih izin untuk sholat ya, kalian dalam satu kontrak pertama 2 tahun, udah itu aja. Setelah itu kalian minta transfer, cari majikan baru yang ngasih kalian bisa sholat kayak gitu ya. Misalkan di sini kan ada yang berpikiran, misalkan kalau saya kerja tanpa ibadah itu bakalan rugi. Itu memang ada yang berpikiran seperti itu. Tapi ada juga yang berpikiran nggak apa-apalah kerja nggak ada ibadah, tapi juga nggak berkah teman-teman. Kita kerja terus tanpa ibadah itu juga hasilnya juga nggak bakalan berkah. Yakin teman-teman, itu pasti ada aja nanti ujiannya, itu ada aja. Misalkan kita udah punya tabungan 100 juta, terus itu suatu saat itu pasti uang tuh nggak tahu kemana larinya, untuk apa, misalkan ada ujian apa, itu pasti. Makanya di sini ya teman-teman, buat kalian yang saat ini yang sudah ada di Singapura, kalian misalkan ada kesempatan untuk sholat ya. Karena apa? Sebenarnya kita bekerja, kita tuh harus imbang dengan ibadah kita ya. Yang namanya kita ibadah itu juga perbuatan baik ya. Kita juga harus berbuat baik pada siapapun kayak gitu. Kita nggak hanya ibadah saja, yang penting dalam hati kita baik, ngikut majikan kita jujur, kita punya rasa tanggung jawab ya. Apapun barang yang ada di rumah majikan jangan sampai kita ambil ya. Kita benar-benar yang harus bisa jadi orang yang benar-benar bisa dipercaya oleh keluarga sang majikan. Karena apa teman-teman? Misalkan majikan kalian itu benar-benar sudah suka sama kalian, terus kalian itu nggak tahu diri atau memanfaatkan kebaikan majikan, itu nanti pasti ada imbalannya ya. Oke, so di sini buat teman-teman saya semuanya yang saat ini masih ada di Indonesia, sedang proses, ataupun kalian masih di rumah sedang berpikir-pikir ya, kepengen kerja ke luar negeri tapi berat ninggalin anak kayak gitu, kalian berpikir lagi Mbak. Kalau kalian hanya diam di rumah ya, nungguin anak, nggak ada perubahan sampai kapanpun juga seperti itu ya. Terus nanti yang ada malah utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang, ya mumet. Nanti yang ada malah pecah ndase. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, pokoknya saya selalu memberikan support dan dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Kalian semoga saja bisa betah nyaman di rumah majikan dalam satu kontrak atau mungkin mau tambah lagi. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.